Oke, kembali lagi bersama saya Algolatus Sakti di channel Algolatus Sakti. Kali ini ya udah memasuki musim Euro dan saya akan mungkin lebih fokus ke saya usahakan untuk nonton tiap match Euro dan memberikan reviewnya. Nah, diusahakan lah every match. Tapi kalau nggak nonton ya nggak saya review. Ngapain saya nge-review nonton permainan yang nggak saya nonton kan. Oke, tadi dini hari jam 2 itu Euro sudah mulai dan laga pembuka itu ya cukup banyak skornya, itu Italia versus Turki dengan skor 3-0. Dan yang pencetak golnya itu ada gol bunuh diri pembuka, rekor pertama kali sepanjang sejarah Euro gol bunuh diri menjadi gol pembuka. Dan yang kedua itu ada gol dari Ciro Immobile, dan yang terakhir ada Insigne yang assist dari Immobile. Sebelum lanjut ke pembahasan matchnya, ya man of the match menurut saya itu walaupun beberapa orang menganggap Ciro Immobile ya untuk menjadi pemain terbaik pada laga itu, tapi yang menurut saya yang bagus itu adalah wing back kirinya itu Spinazzola, yang sangat bagus sekali dalam attack and defense. Dia beberapa kali sangat krusial. Defense-nya sangat bagus dan attack-nya sangat bagus. Dan gol Immobile pun itu kan berkat dia shoot volley and si kiper nepis dan si Immobile nge-rebound. Jadi dia bisa dibilang assist lah kalau kayak itu mungkin. Dan ya Spinazzola benar-benar bagus sih. Di match ini di babak pertama itu kan 0-0, dan sebenarnya di babak pertama itu Turki itu bermain ya sangat bertahan dan benar-benar rapat lah pertahanannya. Dan Italia itu main Italia itu sebenarnya bagus, dan saya pribadi itu lihat Italia ini keren sih karena dia berani untuk mencoba. Kayak kebanyakan ya sekarang orang position ball cuma sekedar passing. Dia passing. Misalnya nih udah 6 kali passing, dia langsung coba passing ke kotak penalti, walaupun itu banyak di cut atau di intercept oleh si Turki. Karena ya memang orang tuh defense rapet kan, dan Italia itu beberapa kali untuk passing ke situ tapi di intercept terus. Si Berardi, Barella, Insigne mencoba, dan akhirnya mereka coba individu dan tetap babak pertama 0-0. Dan Italia dan si Turki ini sama-sama nggak ngepres ya. Mereka sama-sama low. Tapi sayangnya kayak si Turki ini memang build up-nya, karena dia udah build up-nya cukup bagus, cuman kayak tak passing itu bagus, tapi kadang udah bagus passing bawahnya, mereka long pass ke si Burak Yilmaz atau wingnya. Itu yang nggak ngerti, padahal mereka build up dari bawahnya itu bagus. Pas entah ngapa mereka long pass, suka lebih memilih long pass pada akhirnya, dan ya mungkin karena panik atau apa ya, dan akhirnya jadi sia-sia, dan mereka beberapa kali counter juga sia-sia karena long pass kayak gitu. Dan akhirnya ya betul-betul bertahan Turki, dan ya chance-nya nggak ada yang penting gitu. Dan Donnarumma mungkin minum kopi di babak pertama ya kan. Jadi babak pertama tuh ya kurang serunya mungkin nggak ada chance yang begitu
dan kiper si apa namanya tuh, kiper si Turki pun nggak melakukan penyelamatan yang penting di babak pertama ya, karena shooting itu tuh kalau nggak salah 14 ya Italia di babak pertama, dan 14 itu banyak tuh yang off target, dan kalau on target pun pas ke kiper atau ya shit peluang lah gitu, nggak itu jadi gol gitu. Jadi ya babak pertama tuh serunya sih ya Italia berani aja mainnya untuk mencoba mendapatkan peluang itu. Dan ya di akhir-akhir babak pertama tuh kan Italia mulai desperate shot ya frustasi lah, kayak shoot dari jauh, bahkan Chiellini pun dia mulai shoot dari jauh, ya. Jadi apalah mungkin little bit desperate di babak pertama. Dan di babak kedua nih Turki ini dia masukkan Cengiz Under pada babak pertama, maksudnya pada pergantian babak itu. Di awal babak kedua itu Cengiz Under masuk dan permainan berubah. Mereka bermain mulai ya coba terbuka, dan alhasil nggak dalam waktu ya ada menit 50-an langsung kebobolan, walaupun itu awan gol. Dan nampak kali yang sebelumnya mereka lini tengah, lini belakangnya itu rapat, dan kemarin itu menjadi kayak terlalu terbuka ruangnya. Jadi gampang kan, dan akhirnya kayak passing dari tengah ke Berardi itu enak aja gitu, dan Berardi masuk dalam kotak benar-benar nggak ada yang jaga seperti babak pertama, gampang aja masuk ke dalam kotak. Dia niat crossing, dia niat ya lurus gitulah, passing lurus gitu, akhirnya malah kena pemain Turki kan. Jadi ya memang benar-benar ya babak kedua tuh terlalu berani sih Turki untuk membuka permainan. Seharusnya dia bermain seperti babak pertama aja. Ya kita realistis aja, kalau lawan kita itu lebih bagus dalam position ball atau apa, ya udah kita nggak usah ngelawan dengan position ball. Ya kalau kualitas Anda tidak bisa untuk position ball, ya nggak usah dipaksain, defense saja udah, atau cara yang lain gitu. Coba sekali-sekali boleh, tapi terlalu sering jangan, itu terlalu berani. Mereka terlalu terbuka, dan defense-nya itu benar-benar beda di babak kedua. Jadi memang dengan gampang ya kan gol, dan gol lagi kedua, dan yang terakhir mungkin udah lengah atau udah apalah ya, udah benar-benar frustasi mungkin. Jadi ya, dan Demiral ini kemarin kacau sih. Selain bunuh diri, dia benar-benar kayak ya sering mistake, dan Soyuncu juga nggak terlalu bagus kemarin. Ya mungkin tak canggung tak apa sih mereka, karena Turki ini dark horse. Banyak orang yang beranggapan Turki ini dark horse, kandidat yang apalah, kuda hitam. Tapi ya ini masih match pertama, kita nggak tahu, mereka masih punya 2 match lagi untuk lolos, masih terbuka, dan Italia juga pegang 3 poin, ya biasanya hanya butuh 1 match lagi untuk lolos. Jadi ya secara keseluruhan sih it's a good game, walaupun si Turkinya bertahan, dan ya good game lah. Oke, segitu aja palingan dari saya. Semoga Anda semua menyaksikan Euro 2020 ini dengan nikmati lah, walaupun kita sebagai fans Asia harus begadang, yaitu dari jam 8 sambung jam 10, terus ya istirahat sebentar, lanjut jam 2, terus jam 4 ini bentar lagi Copa America mulai, jam 4 Copa America main, disambung jam 6. Oh my gosh, benar-benar kita sebagai fans yang Asia, khususnya Indonesia lah ya, benar-benar dikuras waktu tidur kita ya, ready for begadang lah. Oke, terima kasih.